Pesta hajatan ngunduh mantu anak sulung Soimah sudah seminggu berlalu. Namun masih menyisakan perasaan mengganjal dalam diri Happy Asmara. Sebagai bentuk permintaan maaf tak bisa kondangan, Happy berencana sowan ke rumah Soimah untuk memberikan hadiah pernikahan kepada Soimah dan anaknya. Apakah hadiah yang bakal diberikan Happy Asmara? Jangan-jangan kerupuk dan bumbu pecel satu mobil box, seperti yang dulu pernah dikirimkan Happy ke rumah Soimah. Ya nggak perlu dikasih tahu lah kadonya apa. Happy Asmara memang selalu berusaha membahagiakan orang lain. Karena Happy sedang bahagia, rumah impian mewahnya di Kediri, Jawa Timur, sebentar lagi rampung dan siap untuk ditinggali bersama sang suami Gilga Sahid. Ntar ditungguin ya, ntar kalau aku jadi mampir nih. Rumah berapa persen? Rumah 60%, ntar main aja ke rumah. Makasih Kak. Telegram Julia Prastini alias Jule lagi-lagi bikin heboh netizen sejagat maya. Bukan karena kisruhnya dengan sang mantan suami Daihun atau gaya pacarannya dengan Safri Ramadan, tapi karena isu Jule hamil. Gosip Jule hamil mencuat setelah beredar video Jule mengenakan baju putih longgar dan seolah pamer perut buncitnya. Spekulasi netizen pun berkembang liar kalau Jule memang diduga sedang mengandung janin buah cintanya dengan Safri. Karena kabarnya, Jule dan Safri tinggal bareng di salah satu apartemen di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Rumor ini diperkuat dengan testimoni netizen yang pernah memergoki Jule dan Safri keluar masuk apartemen tersebut. Kebenaran kabar Jule hamil anak Safri memang belum terkonfirmasi. Namun isu ini membuat Daihun, mantan suami Jule, makin membatasi ketiga anaknya untuk bertemu dengan Jule. Apalagi Daihun sempat marah kepada Safri karena menjadikan ketiga anaknya sebagai bahan konten. Sebagai ayah kandung, Daihun bertahun-tahun mendidik anak-anaknya, namun pondasi itu dirusak calon ayah sambung hanya demi konten. Isu Jule hamil anak Safri dan Safri yang mengeksploitasi anak-anaknya hanya demi konten makin membuat Daihun antipati kepada Jule dan Safri. Sebagai ayah dan single parent, Daihun susah payah merawat dan membesarkan Triona. Khususnya si sulung Junho yang sempat mengalami speech delay atau keterlambatan bicara. Cerai dari Jule, Daihun tak mau ketiga anaknya yang sudah motherless merasakan kenangan pahit masa kecilnya kehilangan sosok ayah. Karenanya secapek apapun, Daihun selalu meluangkan waktu untuk Triona. Saya tuh selalu kadang-kadang lagi sempit, saya cari positifnya, ada ya. Terus akhirnya saya tuh kayak gampang move on. Bahagia secukupnya, tapi ikhlas sebanyak-banyaknya. Oh, hidup orang ikhlas. Enam bulan pasca resmi menyandang status janda Ridwan Kamil, Atalia Praratya akhirnya menunaikan ibadah haji. Pergi haji pasca hidup sendiri benar-benar membuat Atalia sepi. Sungguh kontras dengan momen Atalia berangkat haji 3 tahun lalu bersama RK dan Zara yang dilepas haru keluarga besar. Dan kemarin Atalia benar-benar kesepian, hanya ada syukuran sederhana. Bahkan saat bertolak ke Tanah Suci pun, Atalia sama sekali tak terlihat dilepas Zara atau si kecil Arkana di bandara. Ya, keberangkatan Atalia ke Tanah Suci sebagai pengawas haji dari DPR RI seakan menjadi momen Atalia safari hati di Tanah Suci. Menedah doa terbaik setelah sepanjang tahun 2025 hingga 2026 diterpa ujian berat. Kehilangan suami dan Zara putri semata wayangnya jauh nun jauh di Eropa. Bahkan Zara saat Atalia berangkat haji malah memilih pamer liburan di Warsawa, Polandia. Namun seberat apapun rasa kecewa, Atalia sebagai ibu pandai menyimpan kecewa dalam doa yang ia tulis dalam unggahannya. Ibu saya sering menitipkan pesan begini, Ria, jadi orang itu harus banyak bersyukur. Kalau kita mendapatkan sebuah situasi, kalau kamu melihat negatifnya pasti banyak. Tapi kamu kalau melihat positifnya pasti ada. Nah jadi saya dalam situasi apapun, saya tuh selalu kadang-kadang lagi sempit, saya cari positifnya, ada ya. Terus akhirnya saya tuh kayak gampang move on. Itu orang mengatakan bahwa, Bu Cinta kok kalau misalkan ada masalah kok kayaknya cepet banget ya gitu.
Sementara Atalia menata hati pasca 6 bulan sendiri di Tanah Suci. Ridwan Kamil memilih hidup baru sebagai duda menetap di Pulau Dewata, Bali. Tak diketahui sejak kapan mantan orang nomor 1 di Jawa Barat itu menetap di Bali. Yang pasti RK begitu bahagia di Pulau Dewata, mengikuti turnamen padel dan mengobati hati dengan berkumpul bersama anak-anak yatim. Keputusan Ridwan Kamil yang pamer bahagia menetap di Pulau Dewata, Bali, membuat kabar lawas pernikahannya dengan Aura Kasih kembali mencuat. Namun hingga kini kabar asmara RK dan Aura Kasih terus menggelinding jadi gosip panas. Lepas dari kabar miring yang beredar, yang pasti RK bahagia di Bali dan pamer punya saudara di Bali. Dan tidak menutup kemungkinan RK bakal punya istri di Bali. Bukan kamu yang memilih Bali, tapi Bali yang memilih kamu. Salah satu momen terindah dan paling menyentuh dalam hidup Denada akan segera tertoreh. Usai sukses berbaikan, saling memeluk dengan putranya Reza Rosano, Denada akan segera mempertemukan Reza dan Vita istrinya dengan Aisyah sang adik yang kini tinggal di Singapura. Reza juga pasti seneng, happy insya Allah ya ketemu sama adiknya juga pasti insya Allah ketemu. Itu aja udah merupakan hadiah terbesar buat aku. Hadiah sangat spesial sudah disiapkan Denada dan Reza. Ibu dan anak ini berburu kado khusus yang rencananya akan diberikan kepada Aisyah akhir pekan ini. Yang mengejutkan, tiket penerbangan first class ke Singapura ternyata justru hadiah dari Raffi Ahmad untuk pernikahan Reza. Raffi itu mensponsori untuk Reza, Vita juga untuk ke Singapura sekalian honeymoon, sekalian ketemu adiknya. Jadi terima kasih banyak buat Raffi, buat Nagita, sangat amat care juga, sangat amat senang membantu, senang menolong orang lain. Jadi ya kita doakan semoga Allah gantikan dengan rezeki yang berkali-kali lipat untuk Raffi dan keluarga.